Iya, aku minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece. Siapa yang masih ingat dengan Gecko Moria? Semisal mendengar namanya, sebutan-sebutan gak mengenakan pasti lebih sering kita dengar kan? Mulai dari yang katanya si Chichibukai terlemah lah, gak ada harga dirinya lah, dikibulin Kurohige lah, dan lain-lain. Sederet kata yang menunjukkan karakter ini memang banyak ampasnya. Tapi gimana kalau Mr. G bilang bisa jadi Gecko Moria punya peran besar dalam cerita ke depan? Kenapa bisa demikian? So, tanpa menunggu lama atau kalian menunggu hal-hal gak jelas lain, monggo enjoy the kontennya G. Let's go. Kondisi Gecko Moria. Gecko Moria terbilang memang punya nasib kurang baik dalam menjadi bajak laut. Mulai dari kalah dari pertempuran panjangnya melawan Kaido, kalah melawan Luffy yang terbilang bajak laut rookie kala itu, dicabutnya statusnya sebagai Shichibukai, kehilangan anak buahnya, sampai yang terbaru ya ditipu dan dipermalukan di Hachinosu. Kita melihat aksinya terakhir pada chapter 925 atau kalau versi animenya di episode 917. Kala itu ia menolak bergabung dengan Kurohige Pirates yang membuat dirinya menjadi tahanan dari Kurohige di Hachinosu. Sebenarnya ada upaya dari Perona untuk menyelamatkan Moria, yang mana ia juga bahkan sampai minta tolong kepada Koby. Akan tetapi sayang sekali ya, kita gak bisa mengetahui apakah usaha Perona ini membuahkan hasil atau enggak. Malahan ada kemungkinan terburuk semisal Perona rupanya gagal dan jadi tahanan baru di Hachinosu. Who knows kan? Untuk sekarang mengingat kondisi yang abu-abu ini, mari kita simpulkan kalau Moria sebenarnya masih ada di penjara. Dan segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Mengapa demikian? Karena bersama dengan dirinya yang ditahan, Hachinosu juga menjadi tempat terpenjaranya tokoh-tokoh hebat. Pertama, kita asumsikan Gap tertahan di sini. Mengingat Koby juga diberlakukan seperti ini, maka Gap ada kemungkinan yang sama. Lalu ada Puding, ada bawaan dari Pirates alias anak-anak buahnya Lau, dan yang satu ini masih asumsi sih, yaitu Choku, sosok penguasa Hachinosu sebelumnya. Hachinosu sebelumnya dikuasai Doi sebelum akhirnya Kurohige dengan campur tangan Koby berhasil mengalahkannya. Meski tak menutup kemungkinan Ochoku juga dibawa ke Impel Down. Namun mengingat superioritas Yonko, nampaknya menahan Ochoku di wilayah teritorial Yonko masih lebih besar kemungkinannya. Gecko dan pilihan yang dia pilih. Untuk menilai sejauh mana peran yang akan dimiliki Gecko Moria nanti, kita perlu mengetahui dulu kira-kira mana yang bakal dia pilih. Nurut sama Kurohige atau sebaliknya tetap membangkang apapun yang terjadi pada keadaan saat ini. Gecko Moria terlihat seperti karakter yang sebenarnya sudah kehilangan arah, terlebih usai kekalahan demi kekalahan yang ia alami. Puncaknya ya terjadi pada saat ini, sehingga rasanya sulit untuk menilai akan dibawa kemana ambisi dari Moria itu. So, biar fair, mari kita membahas setiap kemungkinan yang terjadi. Gecko Moria join Kurohige. Kemungkinan yang pertama adalah Gecko Moria memilih untuk menyerah pada ambisinya dan bergabung dengan Kurohige. Misteri sendiri menilai Kurohige sepertinya tahu nilai dari Gecko Moria. Ingat, Gecko Morianya lo ya, bukan buah iblisnya. Karena kalau sekedar buah iblisnya aja, pasti Kurohige akan langsung mengambilnya untuk kemudian menjual, memberikannya ke anak buahnya, atau digunakannya sendiri. Mengingat Gecko Moria tidak langsung diambil buah iblisnya, pertanda Kurohige mengetahui semisal mengambil buah iblisnya aja gak cukup. Dan memang benar sih, kekuatan buah iblis Gecko Moria, Kage Kaginomi, bukanlah buah iblis yang handal dalam pertarungan, sehingga perlu kecerdasan dan modifikasi dari penggunanya. Kebetulan kan, Gecko Moria sudah menemukan cara yang tepat untuk melakukannya. Seperti yang kita ketahui lah, Moria menggunakan buah iblis ini untuk menciptakan zombie dari beberapa tokoh besar dan juga bersejarah. Nah, melihat potensi besar dari penggunaan Kage Kaginomi oleh Gecko Moria tersebut, tentu membuka kesempatan bagi Kurohige untuk memperkuat armadanya. Caranya bukan lagi mengandalkan buah iblis lagi ya, melainkan menghidupkan kembali nama-nama besar bajak laut dan tokoh sejarah lain. Yaps, zombie yang kemampuannya mungkin lebih spesial dari apa yang kita lihat di Thriller Bark, kemungkinan akan hadir. Apalagi pengetahuan dari Kurohige terbilang cukup misterius, penggunaan Hachinosu sebagai wilayah teritorinya diyakini sebagai tanda bahwa Kurohige terikat dengan Rocks Pirates. Apalagi ada Ochoku juga sebagai tahanan di Hachinosu. Well, ada kesamaan antara Kurohige dan Gecko Moria, yakni keduanya sama-sama pernah terlibat dengan mantan bajak laut Rocks. Kurohige mengalahkan Ochoku, sedangkan Moria pernah menghidupkan kembali sosok Kapten John sebagai zombie di Thriller Bark. So, bisa jadi ya, relasi keduanya menjadi katalis bahwa kemungkinan besar akan ada sosok besar di Rocks Pirate yang ingin dihidupkan kembali. Siapa sosok besar yang dimaksud? Ya siapapun lah, bisa Kaido, Big Mom, Shirohige, atau bahkan Rocks the Sebek itu sendiri. Kalau emang Rocks the Sebek mati sih. Apalagi semisal benar ada Ochoku.
Mungkin keduanya bisa mengakses informasi lebih banyak soal Rocks Pirates. Ya tentunya kayak dimakamkan di mana kru-krunya Rocks Pirates, kemungkinan Ochoku kan tahu ya. Dan apa ya, jangan kaget lah kalau kombinasi ini nantinya membangkitkan nama-nama besar lagi. Ya menurutku paling memungkinkan sih dua, yakni antara Rocks dan Kaido. Buat Rock the Sebek lantaran hubungannya dengan Kurohige, sedangkan untuk Kaido ada faktor dendam dari Gekko Moria. Namun seperti yang kita tahu ya, keduanya tetaplah sulit untuk diwujudkan. Apapun dan siapapun, skenario ini hanya bisa berjalan semisal Gekko Moria yang menggunakan kekuatannya sendiri. Kurohige doang nggak cukup. Sekarang ya jadi pertanyaannya, kondisi bagaimana Gekko Moria nanti memilih jalan untuk join Kurohige. Yang tergambarkan dengan Mr. K saat ini ya, rasa putus asa dari Gekko Moria sendiri deh. Atau semisal butuh modif yang lebih besar, kemungkinan kuncinya ada di Perona. Andaikan Perona ditangkap dan dijadikan sandera agar Moria mau menurut, maka kecil chance-nya Moria menolak. Gimanapun Moria seorang yang sangat menghargai rekannya, seperti halnya pada keadaan Absalom. Gekko Moria betray Kurohige. Nah sekarang kita masuk ke kemungkinan lain, Gekko Moria yang pada akhirnya tetap memilih tak menuruti kemauan Kurohige. Menurut Mr. K ada beberapa hal yang mendorong kondisi ini sungguh terjadi. Misalnya kita mengetahui bahwa nama-nama besar di penjara Chinosu mulai dari Garp, Ochoku, Pudding sampai ke kru Earth Pirates. Gimana kalau mereka semua akhirnya sepakat menyatukan kekuatan untuk melawan Kurohige? Tentu ini akan menjadi aliansi sementara yang luar biasa. Oh iya, mengingat di sini ada Garp hingga Ochoku, gimana ya kalau mereka bereuni dan membuka flashback lebih detail perihal God Valley? Siapa tahu kan dengan Gekko Moria melihat Ochoku dapat menjadi trigger ya akan Kapten John dan obrolan lebih panjang soal insiden God Valley terjadi, yang mana ada Ochoku dan Garp bisa dibahas mendalam. Ya apapun itu jelas akan sangat merepotkan Kurohige. Rencana pelarian diri akan makin bertambah mulus jika masing-masing sekutu dari tahanan ini mulai bergerak. Garp ditolong Sword, Pudding dijemput keluarganya, lalu Law turun tangan membawa kembali anak buahnya. Jika ini sungguh terjadi ya, ditambah Perona juga ya, chance Gekko Moria melarikan diri makin besar ya. Nah, usai melarikan diri ya, Gekko Moria mungkin akan membangkitkan kembali ambisinya, atau malah berniat untuk slow living aja, kita nggak pernah tahu. Yang pasti jika skenario sungguh terjadi, Mr. King ngelihat adanya kemungkinan insiden God Valley bisa dibahas lebih mendalam. Semoga aja sih. Next ada juga kemungkinan Gekko Moria join Cross Guild. Gimana bisa? Ya faktor Perona lagi deh. Ia dekat dengan Mihawk. Semisal ada sosok yang dapat dimintai tolong demi menyelamatkan Gekko Moria, ya cuman Mihawk dan pasukan Cross Guild. Tentunya ini bakal gak gratis. Mungkin ada perjanjian di mana setelahnya ya Gekko Moria dipaksa membantu Cross Guild. Nah, bantuan apa yang bisa diberikan? Memperkuat armada Cross Guild dengan pasukan zombinya mungkin jadi salah satu opsi yang bisa dilakuin. So akhirnya kita udah masuk ke akhir pembahasan lah ya. Yang pasti ada beberapa role besar di mana Gekko Moria dapat lakuin bekerja sama dengan Kurohige lalu menciptakan kemungkinan menghidupkan nama besar mantan Rocks Pirates lagi, membantu pelayan Garp, menjadi trigger flashback God Valley, hingga memperkuat pasukan Cross Guild. Semua hal itu dapat terjadi tergantung pada pilihan yang akan dijalani oleh Gekko Moria nanti. Menurut kalian, mana peran Gekko Moria sesungguhnya? Gimana? Cece curhat aja di kolom komentar, oke? And then kita sudahi dulu perjumpaan kita di konten kali ini. See you next time. Adios, Akaramelos. Stay safe everyone. Salam. Aniveria.